Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya anak-anak semua? Semoga selalu sehat ya. Nah, sebelum kita mulai, yuk berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, jadi pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, di mana kita akan mempelajari bagaimana sih cara kita untuk bisa menyederhanakan bentuk aljabar. Nah, untuk menjawab bagaimana cara menyederhanakan bentuk aljabar, kita langsung ke contoh soalnya ya. Nah, contoh soal. Yang pertama, 48x pangkat 5, y pangkat 4, z per 12x pangkat 3y. Silahkan disederhanakan. Nah, untuk tipsnya bagaimana sih cara kita menyederhanakan itu ada dua. Kita bisa menyederhanakannya dengan angka atau dengan mencoret variabel yang sama. Variabel itu kayak apa sih, Bu? Variabel itu yang huruf ya. Contohnya kayak X, Y, Z itu merupakan variabel. Kalau 48, 12 itu namanya koefisien. Nah, kita kelompokkan 48 per 12 karena sama-sama angka ya, sama-sama koefisien. Lalu X pangkat 5 per X pangkat 3. Lalu kita kelompokkan lagi Y pangkat 4 per Y dan Z per 1. Kenapa per 1? Karena kan di bawah nggak ada ya, jadi bisa Z per 1. Lalu 48 per 12 itu bisa kita sederhanakan, bisa kita perkecil atau bahasanya. Sama-sama dibagi berapa? Kita bisa langsung sama-sama dibagi 12. 48 bagi 12, 4. 12 bagi 12 itu sah 1. Berarti 4 per 1. Lalu X pangkat 5 per X pangkat 3. Nah, ingat nggak? Kalau misalnya pembagian yang variabelnya sama, itu kita bisa kurangkan pangkatnya. Berarti X pangkat 5 dikurang 3. Sama Y juga, berarti Y pangkatnya dikurangin, 4 dikurang 1. Kalau Y aja berarti pangkatnya sah 1. Dikali Z, Z per 1 itu Z. Tinggal kita bagi nih, 4 per 1 berarti 4. X pangkat 5 dikurang 3, berarti kan 2, berarti X pangkat 2. Lalu Y, 4 kurang 1 itu 3, dikali Z. Nah, setelah dikalikan, digabungkan menjadi 4X pangkat 2, Y pangkat 3, Z. Nah, itu hasil dari penyederhanaan. Atau ada juga nih cara lain atau cara cepatnya. Bagaimana Bu cara cepatnya? Cara cepatnya lihat. 4 atau cara lain, 48x pangkat 5 Y pangkat 4Z per 12x pangkat 3Y itu bisa dengan cara cepat. Langsung aja 48 sama 12 sama-sama angka kan, langsung dibagi. Berarti kan 48 dibagi 12 itu 4. Lanjut, X pangkat 5 sama X pangkat 3. Kita pertama kali coret yang pangkatnya paling kecil. Pangkat paling kecilnya berapa? X pangkat 3 apa X pangkat 5? Iya, lebih kecil X pangkat 3. Berarti pertama coret dulu yang bawah, X pangkat 3-nya. Nah, karena yang di bawah dicoretnya X-nya pangkat 3, berarti yang atas juga harus kita kurangkan 3. 5 kurang 3 berapa? 2. Berarti tinggal X pangkat 2. Sama juga Y-nya. Y pangkat 4 per Y. Pangkat yang lebih kecil yang mana? Yang Y, karena Y kan pangkat 1 ya. Nah, karena yang di bawah dicoretnya Y pangkat 1, berarti yang atas juga harus dicoretnya 1. 4 dikurang 1, berarti 3. Kalau Z-nya, karena Z tidak ada pasangan, jadi tetap. Langsung aja berarti hasilnya 4X pangkat 2, Y pangkat 3, Z. Itu adalah cara cepatnya. Gimana? Paham nggak? Paham lah ya. Sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Di contoh soal yang kedua, itu kita caranya sama ya. Kita bisa menyederhanakan dengan angkanya atau dengan variabelnya. Tapi ada yang berbeda. Apa sih Bu bedanya? Bedanya kalau tadi kita mencoret angkanya pangkatnya pasti lebih kecil yang di bawah.
Nah, gimana kalau misalnya pangkatnya lebih kecil yang di atas? Kita coba kerjakan. 4x kuadrat y kuadrat z per 16x pangkat 3 y z kuadrat atau z pangkat 2. Sama caranya, kita kelompokkan dulu yang koefisiennya. Berarti 4 per 16, lalu x kuadrat per x pangkat 3. Nah, lebih kecil yang atas kan ya? Ini letak perbedaannya. Ini bedanya. Terus y pangkat 2 per y. Lalu z per z pangkat 2. Nah, 4 per 16 ini kita perkecil atau kita sederhanakan. Sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi 4. Berarti 4 dibagi 4, 1. Yang bawahnya 16 bagi 4 itu 4. Berarti 1 per 4. Terus x pangkat 2 per x pangkat 3. Gimana Bu? Ini lebih kecil yang atas. Caranya sama aja. Kita kurangkan. Nggak apa-apa walaupun lebih kecil yang di atas. Berarti x pangkat 2 dikurang 3. Terus y 2 dikurang 1. Y pangkat 2 dikurang 1. Lalu dikalikan lagi dengan z pangkat 1 dikurang 2. Kenapa pangkat 1 kurang 2? Karena kan yang atas z aja. Kalau z aja itu maksudnya z pangkat 1. Cuman nggak ditulis. Berarti z pangkat 1 dikurang 2. Nah, tinggal kita hitung. 1 per 4. X-nya tadi berapa? Pangkat 2 dikurang 3. 2 kurang 3 berapa? Punya hutang 3, kok cuma dibayar 2? Berarti kan masih punya hutang 1. Berarti pangkat negatif 1. Terus y pangkat 1 karena y pangkat 2 kurang 1 ya. Terus dikali z-nya pangkat 1 dikurang 2. Kalau negatif kan kita ibaratkan hutang contohnya ya. Contohnya kayak hutang. Berarti punya hutang 2 kok cuma dibayar 1. Berarti masih punya hutang 1 lagi. Berarti z pangkat negatif 1. Lalu sama dengan 1 per 4 dikali. Nah, kalau x pangkat min 1 itu bisa kita ubah. Jadinya 1 per x pangkat 1 dikali y pangkat 1 per 1 supaya ada pernya semua ya. Dikali lagi dengan z pangkat min 1 juga sama bisa kita ubah jadi 1 per z pangkat 1. Terus tinggal dikaliin tuh yang atasnya semua dikaliin dan yang bawah dikaliin. Berarti 1 dikali 1 dikali y pangkat 1 dikali 1 per 4 dikali x pangkat 1 dikali 1 dan dikali z pangkat 1. Hasilnya y per 4xz. Nah, itu caranya. Atau sama nih, ini juga ada cara lainnya atau cara cepatnya. Gimana cara cepatnya? Kita lihat. 4x pangkat 2 y pangkat 2z per 16x pangkat 3 y z pangkat 2. Langsung aja. Angkanya mana yang sama bisa dibagi? Berarti 4 per 16 ya. Tadi 4 bagi 4 hasilnya 1. 16 bagi 4 itu 4. Lanjut. X pangkat 2 sama X pangkat 3. Tadi kan kalau cara cepatnya coret pangkat yang paling kecil atau yang lebih kecil. X pangkat 2 sama X pangkat 3 kecilan mana sih? Iya, kecilan yang X pangkat 2. Berarti yang atas dicoret. Yang bawahnya kalau yang coret tadi pangkatnya 2, berarti yang di bawah dikurangi 2. 3 dikurang 2, jadinya X pangkat 1. Yang di bawah ya nulisnya. Kok yang atas X-nya hilang, Bu? Kan tadi udah dicoret semua. X-nya yang pangkat 2 dicoret semua. Ya kan? Nah, terus Y pangkat 2 per Y. Lebih kecil mana? Lebih kecil yang Y. Ya karena Y-nya pangkat 1 yang bawah ya. Berarti yang di bawah dicoret habis. Yang atas, karena yang di bawah tadi Y-nya pangkat 1, berarti yang di atas coret juga pangkat 1. Berarti pangkatnya dikurang 1. 2 kurang 1 itu 1. Berarti tinggal Y pangkat 1. Sekarang yang Z. Z per Z pangkat 2. Lebih kecil yang mana? Lebih kecil yang Z, yang atas. Berarti kita coret yang atas, coret habis ya. Yang di bawah, karena yang di atas tadi pangkat 1, berarti yang di bawah pangkatnya 2 dikurang 1. Tinggal Z pangkat 1. Tinggal dikaliin. 1 dikali Y pangkat 1 itu hasilnya Y.
Terus 4 dikali X pangkat 1 dikali Z pangkat 1 hasilnya 4XZ. Sama kan hasilnya? Nah, itu tadi jawaban dari penyederhanaan 4X pangkat 2 Y pangkat 2Z per 16X pangkat 3 YZ pangkat 2. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Sederhanakan 4X pangkat 2 plus 6X per 2X. Soalnya agak beda ya. Apa coba bedanya? Iya, pinter. Bedanya di soal yang ketiga ini kita pakai lebih dari satu suku. Lihat yang atas. 4X pangkat 2 plus 6X. 4X pangkat 2 sama 6X itu sukunya udah beda. Berarti itu ada berapa suku? Ada 2 suku. Suku pertama yang 4X kuadrat dan yang 6X. Yang bawahnya sama ya, cuma satu suku yaitu 2X. Gimana cara ngerjainnya? Caranya sama aja tadi. Kita bisa menyederhanakannya dengan angka, mengelompokkan angkanya atau dengan variabelnya. Nah, tapi jangan sampai terkecoh ya. Kalau dia 2 suku, berarti yang 2X yang bawah itu milik semuanya. Jadi 2X-nya itu nggak cuma 4X kuadrat aja. Kita kelompokkannya gini. Berarti 4X pangkat 2 per 2X ditambah 6X per 2X. Jadi 4X pangkat 2 plus 6X per 2X itu bisa kita ubah dengan 4X pangkat 2 per 2X ditambah 6X per 2X. Jadi 2X itu milik semuanya. Kalau udah kayak gini kita pakai cara cepatnya tadi ya. 4X pangkat 2 per 2X tadi. Nah, kita lihat angkanya. Bisa kan dibagi 4 bagi 2, 2. Terus X pangkat 2 sama X. Lebih kecil yang mana? Lebih kecil yang bawah ya, yang X pangkat 1. Berarti yang di bawah coret habis, yang di atas tinggal 1. 2 kurang 1 kan 1, jadi tinggal 2X. Ditambah 6 bagi 2, jadinya berapa 6 bagi 2? 3. Terus yang dicoret yang mana nih yang sama? Yang lebih kecil pangkatnya. Kan pangkatnya sama ya, sama-sama pangkat 1. Kalau misalnya pangkatnya sama, variabelnya sama, tinggal coret semuanya aja dan hasilnya habis. Berarti tinggal 3. Nah, berarti bentuk sederhana dari 4X pangkat 2 plus 6X per 2X itu adalah 2X plus 3. Nah, selanjutnya ada tugas nih untuk kalian. Ada 2 tugas ya. Yang pertama, sederhanakan X pangkat 2 min 8X per X pangkat 2. Dan yang kedua, soalnya bentuk sederhana dari 2X min 6Y per 12 adalah, nah silakan kerjakan secara individu, lalu dikumpulkan maksimal nanti malam jam 8. Silakan kirim PC ke Ibu. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat dan kalian paham. Kalau ada yang kurang paham, silakan tanyakan langsung ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.